Emang paling seneng banget kalau di Spill the Tea itu kehadiran perempuan-perempuan yang segar. Welcome back Patricia Gao. Oh my Terus God. ada Tini juga. Selamat datang. Kita cheers dulu. Oh, cheers dulu, Tapi Pat, lu tuh udah balik ke sebelum kawin kayaknya badan lu ya? Betul. Ini betulnya mantep bener. Betul. Cuman ada beberapa part yang cannot. Iya, gimana? Ibu. Nek, tapi pengen tahu deh jujur-jujuran coba di spill the tea. Perubahan hidup yang paling beda sekarang setelah punya Zoe. Apa buat Sekarang jam tidur ya. lo? Pastinya tetap nanti bangunnya Jam jam 4. 2. Bangun jam 4. Enggak. Jam 5, jam Jam 6. Karena si Zoe udah 11 bulan kan. Hmm. Jadi semakin besar itu dia semakin tidurnya lebih lama gitu. Tapi Karena tetap udah gua bangunnya- empati juga kan. Yes, tapi kayak so happy sih tetap. Iyalah, it's Uh-uh. one of life biggest dream come true ya, Pat? Exactly. I think it's because I'm so ready to have a baby. I'm so ready to become To mom. be a mom. Yes. Tapi juga ya zaman sekarang nih ada yang lebih heboh lagi dari cerita lo yang menjadi seorang ibu. Zaman sekarang tuh kalau jatuh cinta udah nggak ada aturannya. Maksud? Lupa diri, sahabat, mantan juga kadang dideketin pun. Ya tapi kan kita nggak bisa nyalahin cinta mau turun mau hinggap ke siapa kan sebenarnya nggak sih? Tunggu ya. Apa? Sebetulnya gue setuju dengan apa perkataan kamu. Kita tuh nggak bisa mengontrol kita jatuh cinta kepada siapa. Tapi buat gue kadang-kadang kita tuh menjustifikasi gitu dengan menggunakan kata-kata itu. Ya kan gue nggak bisa kontrol gue jatuh cinta sama siapa. Tapi kan Apa? ada yang namanya etika. Nah itu maksud gue. Ya. Agnes Monica cinta. Ini kadang-kadang tak ada logika. Oke, logika. Sorry. Flashback dong ke waktu kalian pacaran. Ya. Pernah apa enggak ngedeketin mantannya temen lo? Kalau ngedeketin mungkin nggak kan sebagai perempuan bisa dideketin ya. Ih, ketahuan nih milenial. Kalau anak sekarang mau perempuan Anak sekarang nggak laki. gitu. Nggak. Perempuan sekarang selangkah demi Bagus, gue setuju. kayak Reza Arab nih katanya sekarang ini lagi deket sama Lula lah. Nah, yang, Namanya bagus ya? Lula. nah yang jadi heboh itu karena Lula ini adalah temennya mantan istrinya Reza. Wendy Walters, mantannya Wendy. Ih, kok kamu tahu? Kan gue nge-MC nikahan mereka, say. Tapi Waktu kan gua- Arab sama Wendy? Yes, nikah. Oh. Ikut M-songnya. Lah berarti lu ketemu Lula dong. Lula kan katanya bridesmaid-nya. Tapi kan kalau bridesmaid banyak. Iya, gue gitu. paling Nggak ngerti ngerti. saya nama-nama bridesmaid kagak ngerti. Kan bukan tugasnya MC, emang lo waktu MC wedding lo ada nama-namanya? Ada nama-namanya, cuma emang gue ingetin mukanya, Iya tapi say. emang lo kenalan Enggak gitu, juga sih, berteman Beb. abis Iya, itu iya. kan Iya. enggak loh. Gak tahu. Nah yang bikin gempar itu adalah tentang jejak persahabatannya Lula sama Wendy mantan istrinya Arab. Sebenarnya kita tuh mulai menduga kalau mereka deket tuh kan gara-gara live streaming mereka saling goda-goda kan. Oh. Iya, ini kita spill Ini kita videonya kasih lihat ya, kita spill yuk. Lu lihat itu nggak? Itu loh, itu juga adegan itu yang tadi rame di netizen karena itu kan botol minumnya Reza Arab Dikasih. dipakai ke sama yang cewek, terus balik lagi. Sementara Reza tuh dulu pernah ngomong kalau dia nggak akan mau sharing minum. Nah kalau emang mau berarti kan udah ada. Oh, ada pertukaran. Tapi waktu itu ikutan Pertukaran DNA. tapi waktu itu ikutan pramuka gitu kok. Harus kebersamaan gitu. Oh iya. Apa sih Tiwi? Zaman dulu. Dari deh. pramuka ke Jam satu udah Itu kan dulu anak-anak pramuka emang Ya kan, gitu. iya. Tapi Aku dia ikutan tuh punya pramuka gitu. prinsip. Reza tuh gak suka tuker-tukeran. Iya. Dia malah Betul. tukeran. Tapi maksud gue adalah kalau misalnya si Lula itu beneran best friend atau nggak bridesmaid dari seorang Wendy Walters, berarti she will know what happened, kenapa mereka sampai cerai dong. Seharusnya. Jeng 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 jeng. Ya dong. And she will, if she smart enough, she will learn. Dia harusnya Right? Astaga. She can learn. Coba di spill dong di sini emang apa yang terjadi sih waktu mereka cerai itu lu tahu Nah ini gak sih? kayak Ren? pengen tahu. Aku sih juga nggak tahu, cuma kan Masa kayak. lo gak tahu, coba di spill dulu. Tapi Coba. berarti Hey, there's always a two point of view. Iya. Iya. Coba Right? bener nggak ya? Yang aku inget tuh kalau nggak salah Rezanya selingkuh kan? tapi kalau misalnya ada omongan dengan beriring dewasanya akan berubah itu gimana? Menurut Kita pandangan doakan POV yang terbaik, semoga dia benar-benar Kan berubah.
Iya. Tapi kita maunya begitu ya. maaf ya, ada juga yang sempat komentar kan, Reza sama Wendy-nya juga kan hubungan yang mula-mulanya karena perselingkuhan, bener gak sih? Nah itu gue nggak tahu pasti. Aku nggak tahu. Kita Cuman lihat kayak komentarnya kabar-kabar netizen gue ya. yang Luka Lula, ya ampun itu mantan suami temen lo sendiri. Dan lo pasti dengar ceritanya, hu. pas kan? Ada juga yang bilang, Katanya katanya karena project film. Mereka lagi bonding, bener kan? Gue paling sebel ya kalau ternyata mereka deket karena lagi mau promo film. Gue paling sebel loh. Berarti bagus. Gue tuh sering Kalau banget it Pet works. gitu kemakan gimmick-gimmick romantisme selebriti di gitu. sosial media. Tapi kalau Terus ngelihat, ternyata tapi kalau ngelihat promo. dari live ini, ngelihat Gimana live, promonya? promo. kalau ngelihat dari live tadi S3. menurut gue bukan S3. Nggak promo ya, Kak, marketing ya? deh, nggak promo deh. Iya. Kalau promo itu kan pasti potongan cuplikan-cuplikan apa yang ada di Enggak. Ini kan ceritanya lagi, top. well, mungkin ceritanya mereka lagi mau bersama-sama buat dapetin chemistry. Chemistry buat filmnya lebih gong si Pacai. Tapi kadang kalau dari itu suka tiba-tiba jadinya Beneran. Ya nggak masalah, Bet. Yang penting udah bertobat, ya Iya. toh. Iya, kan Reza Arab itu ngomong di podcastnya Dedi kalau dia udah siap punya momongan. Aku pernah dengar itu juga sih, pernah dengar. Iya Katanya kan? emang pengen punya anak. Pengen punya anak, dia sirik lihat Mas Dedi udah punya garis keturunan. Kita spill coba video penuturannya. Tapi dari wawancara ini ya, gue sih ya memang ada yakinnya mungkin Reza Arab pengen berumah tangga, punya anak Iya. harmonis gitu. Dari situ juga Arab jadi belajar juga kayak what to do next, kayak terus dia lihat kiri kanan juga teman-temannya udah pada mulai settle down, Iya. ya nggak sih, gue udah punya anak. Iya. Maybe dari situ dia kayak iya gue pengen punya anak, punya Iya. legacy gitu lah. Tapi kan pastinya dengan memberikan legacy dia akan aware bahwa oke, gue jadi bapak gue harus memberikan contoh Iya. yang baik nih. Gue nggak mungkin dong memberikan contoh yang tidak baik gitu ya dong. Karena sebenarnya punya anak tuh nggak segampang itu ya, bukan hanya melahirkan aja, tapi kan gimana ke depannya apa yang harus dijaga, apa yang harus dijaga, dikasih. Gitu sih. Betul. Tapi juga ya kalau lihat dari case ini mengingatkan ini lucu deh. Alia Mas Said. Alia Mas Said itu pernah bilang nggak suka kalau misalnya nih ya pasangannya deket sama temennya sendiri. Banyak loh teman perempuan gue yang begitu, yang sengaja pasang pagar gitu. Suami gue nggak boleh terlalu kenal sama teman-teman deket gue. Takut aja Beb, zaman sekarang kan cinta pada nggak punya Kayak etika lo dulu tuh. ya waktu lo pacaran ya. Kalau pacaran ceweknya dikekep. Ditikung teman sendiri sih gue udah kenyang. Berarti tema hari ini pas ya. Lu tanya dong. Dari hati ya. Deep talk. Deep Talk, mentah-mentah nama gue Deep Hendrik, Deep Talk. Kita spill videonya Alia ya, Shay. Kita spill dulu ya. Tapi nih ya, gue bilang sih, Alia, lu mikirnya cuma teman. Lu tahu nggak zaman sekarang babysitter pun bisa. Sesuai dengan cerita apa based on true story yang gue mainin nanti. Nikah prenup gak sih? Prenup dong. prenup dong. Apalagi kita bule ya, Bo. Maksudnya dia pebisnis dan gue dari dulu gue sudah bekerja, gue udah punya aset sendiri. Gue nggak mau lah, Say, kalau apa-apa yang terjadi sama dia gue juga kena, Say. Kayak Cassandra Dewi, Bo. Ogah gue. Jadi dari awal nggak apa-apa dia bilang 50-50, nggak masalah. Yang penting gue aman, ya kan? Iya. Memang rumah tangga itu zaman sekarang itu kayaknya penjagaannya akan jauh lebih ketat ya. Betul. Ya, karena godaannya lebih banyak, tantangannya lebih banyak. Kita nggak usah ngomongin karma deh. Kayak nih akan kita spill video pengakuan Brisia Jody yang ngaku katanya dia pernah ngerasain karma waktu dia pacaran sama mantannya Marion Jola. Abis ini kita tanya kalian ya, kalian percaya karma apa enggak? Kita play dulu. Lu percaya karma enggak? Kan gue baca di mana gitu ya, karma itu baru terjadi ketika lu percaya. Kalau lu nggak percaya nggak akan terjadi. Gue malah setuju gue sama lo. Atau lu cepet-cepet, jangan sampai tuh ke karma, lu fix it dulu. Iya. Ngerti gak? Lu datengin ke orangnya, lu ngakuin dosa lo, lo you know what, I'm sorry. Break the cycle, break the cycle supaya karma itu nggak jadi. Gue percaya itu. Kalian percaya karma apa enggak? Muka lo jangan gitu bang. Aku ini memperhatikan dengan sangat. Kalau aku sih percaya, cuma kalau aku lebih percaya adalah jadi almarhum bapakku tuh sempat bilang doa itu bekerja ketika memang kamu udah ikhlas dan kamu udah gak mikirin. Tapi by the way Tiwi, Iya. kamu tuh pernah ada pengalaman gak sih? Dengar-dengar waktu itu kan ada case sama Cika. Oh Cika, kalau sama Cika sih
Jujur kalau misalnya sekarang itu udah temenan banget ya gitu, sering ngejob bareng juga gitu kemarin-kemarin ini. Terus hubungannya malah udah lebih kayak adik kakak sekarang. Kalau dulu mungkin Sempet blok-blokan ya. tadi yang nggak blok aku. Tapi ya maksudnya Cika adalah Cika gitu. Maksudku ya memang anaknya sangat semenyenangkan itu. Jadi waktu itu cuma permasalahannya memang ya masih muda kali ya. Aku waktu itu punya mantan, saya punya pacar. Di tengah-tengah hubungan itu pas emang lagi kurang bagus, ternyata ini pun mendekati ini gitulah ceritanya. Cuma Oh jadi kalian juga sempat renggangnya itu gara-gara cowok ya? Urusan cowok? sempet, enggak, aku cuma lebih ke kaget aja sih. Karena kan memang pas sebelumnya itu kan aku ada main ice skating dulu tuh. Pas baru-baru anget-angetnya putus tuh baru-baru lagi main ice skating sama Cika. Terus aku cerita-cerita juga gitu. Jadi aku Tika sama Cika main, cerita-cerita Tiwi baru banget putus lagi, yuk kita temenin yuk lagi galau gitu-gitu lah biasa. Ternyata nggak lama kemudian jadian gitu. Cuma kaget aja. Cuma kaget karena ya udah kalau misalnya emang ternyata kayak gitu, aku udah biasa-biasa aja ketemu di acara musik pun dia nge-MC, aku biasa-biasa, cuman biasa kan suka ada yang manas-manasin gitu. Iya. Udah biasa-biasa. Jadi sekarang hubungannya udah baik-baik aja. Baik, udah baik. Malah kita kayak kalau di atas panggung bercanda-bercanda ya suka bawa-bawa yang zaman dulu gitu. Maaf ya gitu. Iya. Suhu pendahulu senior. Lagi rame juga nih Zizeh sama Philo yang keciduk main padel bareng. Ya kan, banyak yang mempertanyakan. Ini ada unsur betrayal kah? Oh ada fotonya tuh. Jauh say, nggak apa-apa nggak sih? Zizeh itu kan kita inget dong istrinya Arhan. Terus Arhannya lagi nggak di sini kayaknya ya. Terus kayaknya banyak yang suspek kalau dia lagi deket sama Philo. Ya karena kan mungkin itu satu circle pertemanan ya gitu. Makin ramai lagi karena nih ya, Arhan ini menghapus foto pernikahan. Iya. Masa? Ya kita lihat. Tadinya tuh fotonya dipin, sekarang udah dihapus. Jadi cocok logi, apa gara-gara dia marah ya karena Zizeh padel sama Philo gitu loh kakak-kakak. Mungkin karena itu, tapi ini lagi-lagi karena pintarnya Tapi nggak berhenti sampai di situ nih bumbunya ya. Nih kita ada nih video pacarnya Philo yaitu Nisa yang bilang kalau Philo itu difitnah terus. Mantannya juga banyak. Mana coba kita spill. Dua hal yang ingin aku komentari dari video tadi. Nisa, rambut lo bagus. Yes, I love it. The color is also nice. Yes. Yang kedua adalah, gue tuh melihat ya anak-anak Gen Z ini tuh paling seneng ya kayaknya tuh nge-spill drama pertemanan kehidupan mereka tuh di sosial media gitu. Tapi you know why? Ini menurut gue ya, streaming. karena anak-anak Gen Z itu sekarang ini hidupnya tuh udah semuanya sosial media. Ya. Mereka membuat panggung drama tuh kalau di luar negeri mungkin kita melihat seperti realitinya si Kim Kardashian ya. Jadi they do that untuk bisa ya buat dramanya mereka sendiri. Bayangkan di zaman kita coba dulu. Dulu nih waktu zamannya gue sama kita ya yang kita kita mau joget, kita mau apa. Bayangkan kalau itu ada sosial media, mungkin ya sama juga gitu maksud lo. mungkin kita akan mainkan ini. Iya. Bener gak? Bener. Dan dengan adanya mereka ada spill the tea. Terima kasih. Terima kasih. Nah, terus ya ngomongin soal gen artis itu emang selalu nggak ada habisnya ya. Dulu tuh ada yang sosialita banget. Nggak lama lagi bubar. Ngomongin yang geng selebriti bubar, lo tau nggak belakangan yang lagi diduga bubar juga? Apa? Geng prediksi itu lo, kalian tahu nggak sih? Oh ya, Yang sekarang motor-motor gitu kan. Iya. bubar mah enggak kali kan. Kan gara-gara Ronald sempat ngomong kalau dia mengundurkan diri. Tapi Ronald itu kan kayaknya tuh apa tuh namanya founding father apa tuh? Iya, yang bikin, Inisiator, yang the bikin, founder.
Bener. Jadi kalau dia mundur siapa yang mau ngurus? Kan banyak yang lain. Pindah ini, take over. Ya kan itu kan ini apa tuh namanya spekulasi. Emang kenapa katanya sih Kak? Ronald mengundurkan diri, kita spill Lagi dulu ya. berselisih dia. Who knows? Kita baca komentar netizen dulu ya. Kalau dibandingkan sibuk jauh, sibukan Wendy kayaknya. Sehari-hari Wendy kan kerjaannya di TV, tapi mungkin ada alasan lain yang lebih kuat. Jadi kayaknya buat orang kuliah S3 aja kurang kuat gitu, sangat disayangkan gitu loh. Jadi prediksinya nggak bubar, cuman Ronaldnya keluar. Kenapa orang menyayangkan? Karena Ronald inilah motornya. Ngono loh. Ada juga yang bilang kayaknya perbedaan politik. Hehehe. Kemarin pas nyalon juga cawagup, orang-orang prediksi nggak ada yang bantu. Oh. Tapi kalau dari gambaran gue ya, kalau geng cewek-cewek terjadi kayak begitu udah biasa. Ada drama-drama bumbu Pasti ada gitu dramanya. biasa. Tapi kalau geng cowok ada begitu, menurut gue itu sih perselisihan. Kalau nggak mau berteman, maksudnya gini, kalau memang yang satu sibuk lagi S3, S4, S5, menurut gue ya nggak ada pengumuman. Ya udah, belajar aja. Nanti ketika lagi ada waktu ya kumpul-kumpul, namanya juga geng laki-laki. Tapi apa karena emang ada pertanyaan dari pecinta The Prediksi kali ya? Kok ini nggak pernah kelihatan sih Kang Ronald gitu? Makanya dia bikin pengumuman. Tapi kemarin kan aku emang sempat ada tuh project film sama Kang Ronald. Itu pun memang kemana-mana dia selalu bawa laptop, di tengah-tengah dia lagi break laptop, sampai malam pun dia sampai garuk-garuk kepala. Kenapa Kang? Pusing banget karena harus bikin skripsi dan segala macamnya itu. Karena skripsi sekarang tuh udah udah bakal dicek di AI karena kan nggak boleh gitu. Jadi dia udah bener-bener kusut banget, dan emang sepengalaman aku satu proyek sama dia, aku ngeliatin dia memang sehektik itu sih. Gitu. Sehektik itu kuliah gitu ya. Dan di luar kota juga, di Bandung gitu. Jadi harus Bandung Jakarta gitu. Iya. Nah, ini geng seuzon Jangan makanya. seuzon, nggak seuzon sih. Cuma kan tadi kan kayak geng cewek sama geng cowok. Secara Coba logika kali ya, Iya. kayak. Coba kalau geng cewek gimana? Aduh geng cewek, ini ngomongin geng cewek ya. Nih nggak Geng mungkin. cewek Gen Z lagi. Iya Gen Z, nggak mungkin kita nggak membahas gengnya Fuji ya. Karena muncul juga belakangan papanya Fuji sebetulnya nge-spill kalau dia sebenarnya nggak setuju juga sama gengnya anaknya itu. Salah satu dari geng ini maksudnya si cewek ini. Coba kita spill. When I see this, it reminds me of my parents sih. Iya, iya. Tapi sebenarnya maksud sebagai orang tua itu bagus sekali. That's true. Now that I am a mother Yeah. and I see the surrounded, I understand kenapa bapak ibunya bisa seperti itu. Iya, iya, Understandable. Yeah, and we just hope that our kids yang kita sudah memberikan tanam segala macam value-nya, dia tetap bisa menjadi value-value yang sudah diberikan dari orang Betul. tuanya. Apalagi gitu. kan Fuji kan bukan anak kecil banget ya kan Betul. udah dewasa ya, mungkin ya dijagai. Seperti komentar netizen kali ini tuh adalah, aku yakin banget nih salah satunya ya, aku yakin banget ortu Fuji nggak suka Fuji gaul sama R and Rachel. R tuh? ER, Erika. Oh, oke. Lalu juga ada yang bilang gini, Fuji serba salah karena yang mau berteman dengan dia cuma mereka. Enggak lah, ini kan dugaan orang ya. Nggak, ini kan netizen tuh cuma baca-baca ya semuanya. Lu pakai rasa lo sendiri, pakai pikiran lo sendiri deh ya, bujen. Gue tuh kadang gini ya, kan kita suka mentertawakan komentar netizen kayak tadi gitu ya. Ngapain sih lu komentar sampai segitunya? Nggak bisa disalahkan netizen berkomentar seperti itu karena si anak-anak ini setiap hari di live streaming mereka, di konten mereka membawa para netizen masuk ke dalam kehidupan mereka. Exactly. Seolah-olah deket banget. Jadi iya. mereka tuh kayak berasa punya hak juga untuk ngatur lo ngapain aja di hidup lo. Harus ikutin gue. Iya kan? Gitu. Bicara mengenai pertemanan, memang kita juga harus hati-hati dalam dinamika kehidupan. Hari ini teman, 5-10 tahun lagi kita belum tentu. Aduh. Sahabatan kita sama Fitri, ya kan? Dulu kan kayaknya akrab banget di sosial media. Dulu kayaknya bestie banget. And look what happened now. Bicara mengenai pertemanan, kita nggak pernah tahu ya bahwa yang kayaknya kelihatan manis-manis aja, tapi sebenarnya pernah punya masalah. Iya. Ivan Gunawan sama Soimah kan Iya, kayaknya kalau dari kacamata gue, kayaknya mereka baik-baik aja ya. I think they are cool gitu. Iya. Rupanya di belakangan ada cerita Ivan mengaku kalau dia tuh dulu pernah loh, ada masanya dia sakit hati sama Soimah, ada kejadian di masa lalu yang masih mengganjal. Kita spill penuturan Ivan kayak apa ya? Oh,
Nah inilah yang dibilang somehow kita manusia akan masuk kepada level-level yang next level ini kita akan dapetin. Dan Igun gue rasa dia berbesar hati sekali sih ya. Pada akhirnya mau mengungkapkan itu mungkin setelah pulang haji. Pulang haji. Tapi berkaca dari pengalaman itu ya, kalian pernah nggak sih mengalami itu? Kan kayaknya kita pernah ya, dimana kita tuh masih artis baru, terus kita kayak dilecehkan lah gitu, mendapat treatment gak enak lah sama artis yang lebih senior saat kita bekerja. Pernah loh? Iya kan? Itu kayak proses pendewasaan kita sebagai seniman gak sih gitu, kayak diploncok quote unquote gitu. Iya kan? Betul. Iya kan? Ingat nggak momennya? Nggak perlu disebutkan ceritanya atau orangnya secara tepat. Kalau aku kan kalau gini ada jejak digital suka ada yang nyari gitu. Betul. Enggak, kalau aku lebih kepada aku berbesar hati aja mendengarkan, kecuali yang udah parah banget ya. Tapi so far sih menurut aku apapun yang mereka omongin, aku anggap itu sebagai senior yang sayang dan juga sayang program gitu. Karena aku mikirnya kayak gitu, aku nggak mau ngambil ke hati, lebih kepada kayak aku introspeksi, oke, the next time I need to do this gitu loh. Jadi aku lebih mikir, kenapa mereka melakukan itu? Karena kita juga menyelamatkan program. Because this program is not just about you, it's about like the whole team, the creative, the producers, the directors and everything, kayak the whole thing lah gitu loh. Jadi aku mikirnya lebih ke situ. Kayaknya di pertemanan aja, jenis-jenis kayak dia ini yang mungkin anak sekarang sebut sebagai low maintenance friends ya. Lu tuh kayaknya tipe yang, aduh nggak perlu ibarat pohon tuh nggak perlu sering-sering diairin, lu juga bakal tumbuh ya, Nek. Biar. Puji Tuhan, Say. Eka emang suka low maintenance aja, Say. Kita punya spill the surprise untuk dua orang boneka kita hari ini. Kita punya kejutan. Kita mulai dari Tiwi pasti atau Peti. Buat Tiwi, ada yang bilang gini, Tiwi cakepan ada tahi lalat. Emang tahi lalat kamu kemanain? Aku operasi, kata dia di bawah mata. Oh iya. Apakah berdasarkan feng shui katanya kalau di bawah mata itu suka nangis? Iya nangis. Lo hilangin gara-gara itu? Enggak, kalau aku lebih ini aja sih, lebih seneng tidak ada tahi lalat karena berasa kayak lebih bersih mukanya. Iya, tapi memang agak beda tanpa tahi lalat sih. Baru banget ya? Enggak, 2015 aku coba. Oh, udah lama. Berarti udah hampir 10 tahun. Mbak lagi langsung bahas. Pet Gal, seharusnya pas juang ASI usahakan tempat steril, Kak. ASI. Karena Eka selalu pumping di mana aja dan kapan aja. Oh, usahakan tempatnya steril. Emang kamu selalu pumping di mana? Kan nggak selalu pumping di mana aja ya, Sais. Kan sering juga yang di rumah. Mungkin di halte kemarin netizen ada yang ngeliat lu lagi di halte nungguin bus. Bisa, di Singapura gue juga kayak gitu. Gitu ya? Yeah. Tapi ini ya, yang di backstage. Lagi kerja mungkin. Oh ya, kalau misalnya sebelum kerja backstage, terus udah gitu konser. Tapi kan kalau udah mengencang itu, kalau udah penuh gitu kan kita nggak bisa pilih tempat ya kan. Misalnya kita lagi kerja, kita lagi di mana ya, yang penting. Kan adalah mungkin juga seorang ibu ya, dan memang ada beberapa orang yang benar-benar OCD atau enggak yang benar-benar dipikirkan virus, bakteri dan lain. Aku mengerti banget, apalagi kita di Indonesia itu penuh dengan itu kan, plus polusi juga gitu loh. Aku mengerti banget. Jadi apa yang aku lakukan adalah ASI yang tersebut yang aku habis dari luar itu aku simpen buat mandi. Jadi bukan buat minum. Kecuali udah memang udah tinggal ini doang nih, sedangkan anak gue butuh minum. Pada saat itu belum boleh minum air putih. Ya mau nggak mau. Gitu loh. Itu menjadi kayak second third option gitu. Iya. Tiwi, ada yang bilang ini satu-satu foto suami dihapusin. Jaga privasi atau udah nggak ada yang bisa dibanggain sih? Kalau aku ini mah udah pernah dijelasin sih sebenarnya. Jadi semuanya itu permintaan dari pasanganku, tidak mau yang namanya dia nggak suka yang terlalu dipublish karena dia males untuk nanggepin beberapa komentar dari netizen. Ya. Maksudnya nggak tidak nyaman dengan itu. Tapi ada kok kayak misalnya pas ulang tahun anak tuh ada yang sama-sama itu ada. Iya, oke. Baik, selanjutnya nih kita masih ada surprise lagi ya buat Patricia Gao. Nah, Ariel Tatum kan satu project
film sama kamu nih. Sementara Cinta Laura pernah podcast bareng. Coba di-spill, menurut kamu siapa yang paling bucin ke cowoknya? Ariel Tatum atau Cinta Laura? Ariel Tatum kali ya. Ariel Tatum ya. Memang dia bucin gitu ya. Nggak mungkin karena pada saat aku syuting sama Cinta, lakinya juga nggak yang datang. Terus aku lebih ngeliatnya cowok-cowok ini yang lebih bucin kepada cewek-ceweknya sih. Cuman pada saat Ariel Tatum kita lagi syuting ya cowoknya sering banget nemenin dia syuting. Oke. Lalu nih Tiwi, jawab dengan jujur, oke, antara Cika yang pernah selingkuh sama mantan kamu atau Tika yang pernah perang dingin selama 4 tahun? Siapa sih yang paling susah kamu maafin sebenarnya, Cika Jessica atau Tika Ramlan? Dua-duanya sih gampang-gampang aja ya. Karena kan kalau sama Tika permasalahan kita hanya di komunikasi aja gitu. Terus kalau untuk Cika karena lebih ke dulu sih karena lebih ke cowoknya sih. Jadi buat aku untuk berdamai dengan dua-duanya lebih gampang. Oke. Besar hati ya. Hidup damai, berhati Damai besar baik, aja damai udah. baik. Pet, go, jawab jujur. Siapa yang akan kamu jadikan partner MC sepanjang masa? Apakah dia Indra Herlambang atau Hendrik Chandra? Danu ya. Iya. Waduh, pasti Hendrik Chandra. Hendrik Chandra udah pasti ya. Lu tuh emang ngeblendnya bondingnya luar biasa. Enggak, I love both. Tapi kayak karena gini, I love both. Tapi bedanya kalau Hendrik dan juga Indra Herlambang, kalau Hendrik tuh lebih gini, Dek bikin konten, gue yang malas jadi kayak ayo. Yeah. Terus kalau misalnya dia juga malas, gue ayo kak gitu. Nah kalau Mas Indra tuh dulu pas awal-awal masih hayo, sekarang udah kayak at the point yang dia kayak zen. Iya. Udah at the point lagi zen mode gitu loh. Dulu kan itu yang faktor memang usia. Tapi kadang-kadang gue tetap kayak, ayo kak bikin konten yuk gitu. Iya, harus diseret sama yang muda-muda. Kak Dev juga kan kalau misalnya ikut MCA, Kak Dev bikin ini mau nggak gitu. Oh dia faktor U banget, dia mah double U kuadrat dia. Oke Tiwi, apa tanggapan kamu melihat video yang satu ini? Ini anak kamu ya? Iya, anak Wow. Kemarin ini baru graduation. Sekarang udah SMP sih, jadi ini pas graduation dia dari kelas 6 mau ke SMP. Apa yang paling kamu banggakan sayang melihat anak kamu yang sekarang sudah graduate? Bangganya sama dia karena dia anak yang tidak pernah gampang nyerah gitu. Terus kalau berbangga dengan aku dan juga bapaknya adalah ternyata kita bisa bisa membesarkan dia sampai sejauh ini ya gitu, menjadikan dia menjadi sosok anak yang sangat dicinta, banyak yang sayang sama dia gitu. Alright, sekarang kita masuk ke ini ya, ke permainan Spill the Games. Oke, gengs, yuk silakan. Jadi masing-masing pemain harus menjawab dengan cepat acak kata dari kalimat yang akan diberikan. Aduh, katanya jam berapa ya? Nanti akan diberikan 2 clue. Oke. Ya. Oke? Ya. Oke. Akan ditampilkan di layar acakan katanya. Siap. Oke. Soal yang pertama. Ini bisa dipakaikan baju, Ayo, Tiwi. disukai anak-anak. Boneka. Tiwi. Yeay. Kata yang kedua. Bioskop suka dipilih penonton. Tiwi. Kursi. Ih, lu cepet ya. Ayo Pat, yang ketiga. Sahira. Nggak semua orang boleh tahu. Betul. Ayo Pat, berikutnya. Cluenya, MC kondang suka ada di panggung. Yeay! Berikutnya, cluenya untuk menempuh jarak jauh punya sayap. Pet! Yes! Berikutnya, cluenya bersinar, simbol prestasi. Bintang! Berikutnya, cluenya banyak di kantor-kantor, paling dicari karyawan. Yeay. banget lo emang. Ayo Pet, salip Pet. Berikutnya clue, banyak ukuran dipakai di kaki. Celana. Oke, berikutnya dicari saat musim panas, banyak ukuran. Tiwi. Cepetan Tiwi. 5, 4, 3, 2, 1. Karen. Jawabannya? Oh, kipas angin. Oh, banyak ukuran.
Berikutnya, sosok yang suka bling-bling hidupnya. Syahrini! Oke, berikutnya sempat viral punya pemandangan indah. Rinjani! Viral ya, Zai. Berikutnya, cluenya disukai wanita harga nguras kantong. Perhiasan. Cluenya dipakai princess dan pangeran. Sepatu kaca. Sepatu kaca. Terakhir, cluenya hewan berlengan panjang punya suara khas. Siamang. Siamang. Siamang itu kayak apa ya, Bu? Siamang. Monyet. Ya bener lagi lo. Gila, juara loh. Oh, berarti ada Patty dare. dare. Ada dare. Dare-nya untuk Patty. Pertanyaan. Patty, Dijawab. pernah atau nggak pernah izin syuting taunya ambil job lain? Pernah. Pernah banget. Apa tuh? Beberapa kali lah ya, Zai. Bukan dari Iya. Oh, zaman dulu insert ya. Iya dong. Jujur. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye.